Ya, ini cuma rasa nggak adil ya, nggak adil tuh karena saya sendiri merasa dizalimi sama dia karena rumah yang saya buat itu diakui sebagai harta bersama. Sebenarnya masalah dia menceraikan saya sepihak, hal itu sudah pernah saya maafkan lah gitu. Tapi mesti mengulah juga dengan ya kayak gitu, tiba-tiba menggugat rumah rumah milik saya itu diakui rumah milik sama dengan cara kayak gitulah. Dia bohong ya, saksi dia tuh bohong, keempat-empatnya bohong semua. Maka di sini kalau saya sendiri kan sebagai pendatang di Banda Aceh itu yang memang sebatang kara, nggak ada siapapun, jadi merasa kayak nggak ada keadilan. Kayak saya berani ngejar di situ. Kak, boleh ceritain nggak Kak awal mulanya Kak permasalahan ini Kak gitu? Awal mulanya itu kalau dibilang dari pernikahan kami nggak ada masalah ya. Masalah itu kalau dibilang perselingkuhan dia memang bolak-balik selingkuh gitu. Tapi mungkin saya masih sudahlah maafkan maafkan gitu. Sampai 2000 kami itu nikah siri di 2008, lalu lahir anak ya, anak dalam pernikahan saya di tahun 2009. Terus kami menikah kembali itu di KUA Baitul Salam itu tahun 2014 November. Nggak ada masalah apapun, selain dia selingkuh bolak-balik itu udah saya maklumi gitu, maksudnya nggak terlalu ambil pusing lah, sudahlah gitu, sudah itu kelakuannya gitu. Tapi kalau sampai dia menceritakan sepihak itu benar-benar di luar pengetahuan saya gitu, karena di tahun 2015 itu dia diam-diam itu daftarkan gugatan cerai ke mahkamah Syariah Kota Banda Aceh itu pakai alamat palsu ya. Dia buat KTP saya palsu, buat kakak palsu, bukan palsu. Saya tuh belum pernah pindah dari Kaju Aceh Besar, tapi kakak saya ada Banda Aceh gitu, karena dia tuh kan dekat dengan orang-orang yang gampang ngurus administrasi di Desa Lukoh situ. Ya wajar dia kan di situ. Sampai akhirnya surat-surat itu surat pemanggilan dari mahkamah itu nggak pernah saya terima sekalipun. Setelah saya ngecek ke Mahkamah Banda Aceh di tanggal 20 Februari ya, saya ke Mahkamah Kota Banda Aceh itu saya minta salinannya, fotokopiannya, sama siapa jatuhnya surat pemanggilan saya, bilas panggilan dari mahkamah itu sama petugas kantor desa namanya Nona. Nona itu sendiri teman dekat ya, mantan suami saya gitu, teman dekatnya gitu. Jadi barang-barang itu memang udah saya simpan, saya fotokopi dari Mahkamah Banda Aceh itu saya simpan sebagai bukti gitu. Dan tanggal itu setelah ketahuan dia menggugat rumah ya, baru saya cari tahu gitu. Dan masalah dia ceraikan itu baru saya tahu tuh 2018 waktu saya hamil hamil anak kedua kami, waktu saya hamil 7 bulan itu kan. Memang dia minta saya berhenti kerja proyek, maksudnya karena harus konsentrasi sama keluarga, ya udah saya terima gitu. Uh, Dia minta saya hamil lagi, ya udah saya program hamil gitu. Sampai akhirnya hamil 7 bulan tuh dia tuh nggak pernah jarang kelihatan ke rumah cuma sesekali datang lihat anak pertama gitu, itu pergi. Jadi saya nggak tahu. Saya itu eh, nggak saya kasih lagi ke rumah semenjak saya tahu saya diceraikan 2018 tuh, di hamil 7 bulan itu saya nggak pernah izinkan dia ke rumah lagi. Dia cuma temani saya waktu melahirkan sampai 40 hari anak sesekali datang, setelah itu kami nggak pernah ketemu, jarang ketemu. Jadi saya udah nggak mau tahu tentang dia lagi gitu. Saya sama anak-anak tinggal di rumah, dia tuh nggak pernah saya izinkan datang. Karena saya repot, yang satu anak pertama diambil gitu ya, perilaku dia tuh memang 180 derajat itu dari penampilan dia itu. Jadi orang taunya kalau dia tuh memang agamis, religius gitu. Sementara tahu, saya sendiri tahu gimana jahatnya itu saya tahu, tapi saya nggak mau saya bongkar waktu itu. Saya diamkan, saya biarkan. Saya pikir
pisah sama laki-laki yang pengkhianat atau tukang selingkuh tuh nggak masalah gitu kan, nggak masalah buat saya. Sampai akhirnya setelah semuanya aman-aman aja gitu kan, anak juga sudah lahir, saya terima kenyataan gitu. Jadi waktu Januari 2022 tuh saya bilang saya pindah ke Langsa, saya pindah tugas, saya nggak mungkin di sini gitu, saya capek, nanti saya nggak punya keluarga gitu. Oh ya, jadi mau diapain? Mau saya jual, saya buat rumah lain di Langsa, saya nggak mungkin tinggal di sini. Nah, di bulan Februarinya itu dia masuk gugatan harta bersama. Jadi di situ dia akulah rumah itu dibangun pada 2014 dan selesai 2015. Sementara dari Google Earth, dari secara satelit, dari bukti-bukti itu ya memang enggak, rumah itu saya bangun 2017. Tapi dia tetap kekeh, pengacaranya juga seperti itu, saksi-saksi juga mengakui itu 2014. Sudah saya nggak bisa apapun, saya punya bukti Google Earth itu. Kalau untuk tetangga-tetangga nggak boleh bersaksi karena memang diancam sama dia, jadi nggak bisa saksi apapun. Selama menikah sama dia saya belum pernah terima uang belanja, tidak pernah dikasih uang ini 1 juta buat kamu jajan, itu nggak pernah. Jadi dari 2008 kami menikah itu sampai saya tahu 2018 yang namanya uang walaupun cuma 1 juta itu saya nggak pernah terima dari tangannya, walaupun di situ dia memang penuhi beras atau ikan gitu. Jadi kalau dibilang kerugian sebagai istri, saya rugi gitu, rugi. Untuk nafkah belanja saya nggak pernah terima. Saya punya mobil dibagi 2, sementara mobil dia itu nggak bagi 2, mobil dia dijual tanpa saya tahu. Selama menikah sama saya itu banyak tanah di mana-mana, tapi saya nggak pernah mau tahu, dan dia juga nggak pernah kasih tahu ke saya. Dia jual juga diam-diam dan saya nggak pernah salahkan. Tapi yang mobil sama saya tuh kenapa harus jual bagi 2, sementara mobil dia itu nggak pernah itu ada urusan sama saya. Dia tak mobil dia. Selama sama saya itu pun ketika saya kasih uang tunai untuk minta tolong dibuatkan ke rumah itu, karena saya anggap dia itu masih suami, waktu itu suami itu, saya percayakan sama dia untuk buat rumah itu, saya kasih uang tunai. Tetapi rumah saya itu malah nggak siap. Yang siap tuh rumah dia di Blangkrum gitu, di Komplek Dosen, yang bisa dia buat dari tipe 32 itu jadi tipe 7, jadi tipe 36 ke 72 dia buat di Blangkrum. Kalau bilang kecewa ya kecewa, nggak mungkin saya tanya sama dia kan apakah dia pakai uang saya buat rumah itu. Jadi ya udah, rumah saya nggak selesai. Yang saya buat rumah 2 lantai, kalau nggak selesai bantuin ya bang, ada uang lagi cuma sekian. Iya kata dia. Sementara dari 2015 dia tahu saya tuh nabung untuk buat rumah, dia tahu tabungan saya berapa, dia tahu berapa kegiatan yang saya pegang, dia tahu. Sampai akhirnya saya merasa cukup ya, saya pikir dengan 500 juta cukup buat rumah. Saya minta tolong sama dia, tolong bantu buat rumah, bantu saya, kalau saya nggak cukup nanti penyelesaiannya, finishingnya bantu ya. Iya kata dia. Saya kasihlah uang dengan dia untuk buat rumah tahun 2017. Sampai dia suruh saya hamil lagi, saya hamil juga, saya banyak di rumah. Sampai akhirnya itu 2018 karena rumah nggak selesai, kalau katanya uang sudah habis, saya minta tanggung jawab dia karena saya anggap dia suami. Tanah itu sendiri kami belinya patungannya di tahun 2013. Ketika itu juga saya belum menikah resmi, masih dikasih ring. Kalau aturannya di peraturan negara ya, kalau namanya harta bersama itu kan adanya setelah pernikahan resmi. Kalau nikah siri itu tidak ada harta bersama gitu kan. Jadi saya beli tanah itu atas nama saya sendiri, tercatat di kantor camat Begitu Besaran. Nah, kenapa dipermasalahkan rumah 2014 sampai 15? Karena pernikahan kami kan cuma setahun. Jadi karena cuma setahun pernikahan kami, dia berbohong bahwa rumah itu dibuat ketika kami menikah resmi. Padahal rumah itu setelah kami bercerai katanya.
Pas kami ketemu di Banda Aceh. Itu 2008 saya menikah sama dia. Saya PNS di Banda Aceh itu 2006. Saya di instansi Dinas Pendidikan Aceh, cuman sekarang ini saya nota dinas di Kota Langsa di Capdim.